Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada video tutorial saya, di mana hari ini melanjutkan kembali tutorial tentang pemrograman Android menggunakan Eclipse Android, yang mana pada video sebelumnya, video terakhir ya, pembahasan pemrograman Android sebelumnya itu sudah sampai pada penambahan halaman melihat data tabel ya, penambahan halaman untuk melihat data tabel atau fungsi lihat data ya. Dan untuk hasil ya, eksekusi dari pembahasan terakhir sebelumnya ya adalah seperti ini tampilannya. Nah, dimana untuk halaman lihat data itu bisa dilakukan saat kita memilih sebuah data, misalnya Dewi ya. Di sini ada pilihan lihat data ya. Oke, sehingga data Dewi akan dimunculkan nantinya. Oke, kemudian back untuk kembali ya. Nah, selanjutnya ya, fasilitas tersebut ya, ini ya, dilengkapi lihat data, ubah data, dan hapus data. Nah, untuk video hari ini ya, saya akan bahas fasilitas kedua, yaitu fasilitas ubah data ya, yang fungsinya dapat melakukan perubahan ya pada data tabel ya yang sudah ada di dalam daftar. Oke. Nah, baik. Maka di sini langsung saja ya, untuk menambahkan fungsi ubah data tersebut ya, maka pertama rancang atau desain terlebih dahulu layout ya, layout yaitu XML ya, untuk proses perubahan data tersebut ya, atau untuk merubah data ya, dimana tampilan ya layoutnya itu sama dengan tambah data ya. Kalau di sini saya buka tambah data, nah maka bentuknya seperti ini ya. Maka untuk ubah data tampilannya sama seperti ini, sehingga ya di sini saya tutup lagi. Tambah data ini saya copy saja ya, klik kanan kemudian saya copy ya. Kemudian saya pastekan di layout kembali. Baik, untuk nama dari XML-nya ya saya ubah menjadi ubah data ya, ubah underscore data titik XML, kemudian klik OK saja. Maka di sini ubah data ya, saya double klik ya, sudah akan tercipta. Nah, dengan desain sama ya seperti desain pada tambah data. Baik, di sini perbedaannya adalah di dalam desain tambah data di sini sudah ada teks bayangan ya. Teks bayangannya isiannya sesuai dengan apa ya, nirem, nama, tanggal lahir. Nah, saya akan menghapus terlebih dahulu ya teks bayangan tersebut. Di sini double klik ya, salah satu dari edit teksnya. Saya mulai dengan edit teks pertama. Nah, di sini ya Android hint-nya saya hapus. Oke. Kemudian ini juga ya Android hint untuk nirem, nama, kemudian tanggal lahir, kemudian jenis kelamin ya, sini saya hapus, dan selanjutnya jurusan ya, jadi satu baris ini saya hapus. Oke. Nah, sehingga nanti tampilannya akan seperti ini, jadi sudah tidak ada teks bayangannya. Oke. Nah, baik, selanjutnya jika sudah dilakukan perubahan ya, maka jangan lupa disimpan ya perubahan tersebut ya, Ctrl S ya, atau file save ya. Biasanya saya untuk lebih cepat Ctrl S saja. Baik, jika sudah tersimpan, nah selanjutnya yang perlu kita lakukan atau yang akan kita lakukan adalah membuat kelas baru ya, untuk menampung
perintah ya atau statement dari ubah data tersebut ya. Adapun kelas baru itu tempatnya di folder src ya, yaitu pada dbcom. Nah, klik kanan dbcom, new, kemudian pilih kelas. Jadi sini buat kelas baru. Nah, untuk nama kelasnya adalah ubah data. Dan langsung klik finish saja. Maka kelas ubah data sudah akan terbuat. Baik, selanjutnya sebelum diinputkan perintah pada ubah data ya, maka buka terlebih dahulu project db1 activity ya. Nah, selanjutnya di bagian ya public void on click ya, dialog interface-nya ya, dimana switch itemnya untuk case 0 ini sudah terisi ya untuk lihat data. Kemudian case 1, nah ini diisi dengan perintah untuk ubah data, untuk kelas ubah data ya. Nah, untuk bentuk perintahnya saya copy saja ya dari case 0 ya, mulai dari intent sampai start activity. Saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Baik, untuk i ya, ubah ya, tidak boleh sama dengan i yang ada di atas, maka ubah menjadi intent. Kemudian ini juga menjadi intent dan i menjadi intent. Oke, jadi i ubah menjadi intent. Kemudian untuk kelasnya lihat data, ubah menjadi ubah data. Oke, nah inilah yang perlu diinputkan ya di dalam project db1 activity-nya atau di dalam project activity-nya ya. Jadi yang perlu diubah adalah variabel ya, i menjadi intent ya, kemudian nama kelasnya lihat data menjadi ubah data. Baik, selanjutnya ya, kembali ke ubah data ya, activity dari ubah datanya atau ubah data Java. Baik, di sini kemudian tinggal inputkan beberapa perintah ya untuk ubah data. Pertama data class ya, yaitu import Android ya, titik app ya, kemudian titik activity. Nah, selanjutnya import Android titik database ya, kemudian titik kursor. Selanjutnya import Android titik database SQLite SQL atau SQLite database. Kemudian import Android titik OS bundle. Selanjutnya import Android titik view titik view. Oke, selanjutnya import Android titik widget titik button. Selanjutnya import Android widget kembali titik edit text. Selanjutnya import Android titik widget titik tools ya. Oke, nah inilah beberapa kelas yang perlu diinputkan ya di dalam ubah data ya, di dalam kelas ubah data. Nah, selanjutnya ya, setelah public class ubah data, di sini extend spasi activity. Nah, kemudian di dalamnya kita inputkan perintah protected cursor. Kemudian data helper db helper. Selanjutnya untuk button itu btn save
dan btn cancel. Kemudian edit text, yaitu edit nama, edit nirem, edit nama, edit jk, edit tanggal ya, tgl, edit jk, edit jurusan. Oke. Selanjutnya add override protected void on create bundle spasi save instant state. Kemudian buka kurung kerawal. Nah, untuk isinya adalah super titik on create, kemudian bundle instant state. Oke. Kemudian set content view, yaitu r titik layout, kemudian titik ubah data. Nah, selanjutnya db helper sama dengan new data helper, dan untuk isinya adalah this. Dan edit nirem sama dengan buka kurung edit text, itu close edit text, kemudian find view by r titik id titik ya, kemudian edit text 1. Oke. Selanjutnya sini saya copy saja ya, untuk edit niremnya, dan saya pastekan setelah nirem itu nama, itu edit text 2. Kemudian saya pastekan kembali setelah nama tanggal, edit text 3. Kemudian setelah tanggal ya, jika jenis kelamin, itu edit text 4. Dan yang terakhir ya, jurusan, itu edit text 5. Oke. Nah, selanjutnya SQLite database spasi db sama dengan db helper titik get readable database. Selanjutnya kursor sama dengan db titik raw query ya, dan isinya adalah select bintang from mahasiswa where nama sama dengan petik 1 petik 2. Saya enter saja ya, panjang di sini, jadi saya enter. Baik, kemudian tambah get intent ya, get intent buka kurung tutup kurung titik get string extra.
Kemudian di sini nama, untuk isinya nama. Kemudian default value-nya setelah nama get string extra, nama tutup kurung ya, untuk default extra tutup kurung tambah petik 2 petik 1 petik 2 koma 0, selanjutnya tutup kurung, baik titik koma. Nah selanjutnya kursor titik move to first. Oke. Nah get, bukan get sub extra ini ya, di get string extra. Oke. Untuk sini adalah name, untuk isinya adalah nama 0 get extra. Oke. Nah selanjutnya if ya, buka kurung kursor titik get count lebih besar dari 0, maka ya, titik koma. Untuk isinya adalah kursor titik move to position, untuk isinya adalah 0 ya, position 0. Kemudian edit nama edit nirem titik set text, untuk isinya adalah kursor titik get string, kemudian 0 titik to string. Selanjutnya saya copy saja ya edit nirem ini ya. Saya tambahkan edit nama. Nah, untuk get stringnya ini 1 ya, berurutan intinya ya. Setelah nama di sini tanggal, ini 2, kemudian tanggal jika ya, jenis kelamin. Ini untuk get string yang ketiga, dan terakhir jurusan untuk get string yang keempat. Oke. Nah selanjutnya ya, di bawah tutup kurung kerawal btn save ya, sama dengan buka kurung button, kemudian find view by r titik id titik button 1. Oke. Kemudian btn cancel juga seperti itu ya, btn cancel sama dengan button find view by r titik id titik button 2. Oke. Nah selanjutnya btn save ya, titik set on click set on click listener, set on click listener, set on click listener, new view titik on click
listener. btn save set on click listener, view new view titik on click listener. Oke, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal. btn save titik set on click listener, ini. Oke, saya hapus satu. Oke, baik, selanjutnya add override. Oke. Baik, untuk isinya public void on click, buka kurung, view spasi argumen 0, buka kurung berawal. Isinya adalah SQLite database, db sama dengan db helper titik get writable database. Ya, ini untuk pembacaan database, yaitu db titik xql, dan untuk perintahnya adalah update mahasiswa set nama sama dengan petik 1, petik 2, dan saya enter saja terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya tambah edit nama, ya, untuk nama, yaitu edit nama titik get text. Oke. Kemudian to string titik get text to string. Selanjutnya tambah petik 2, petik 1, koma, ya, setelah nama ada tanggal atau tgl sama dengan petik 2, petik 1, petik 2, tambah, ya, edit. Ini saya copy saja, pastikan di sini edit setelah nama, edit tanggal, ya, get text to string. Nah, setelah tanggal jika dan jenis kelamin, pastikan kembali. Menjadi JK. Nah, setelah jenis kelamin, jurusan sama dengan petik 2, petik 1, tambah edit, ini jurusan, get text to string. Oke, nah selanjutnya ini setelah petik 1, where, ya, ini rem sama dengan petik 1, petik 2 plus, edit nirem get text string. Oke, petik 2, petik 1 ditutup dengan petik 2 kembali. Oke, nah inilah perintah untuk edit, ya. Nah, void on click view argumen. Baik, biarkan saja terlebih dahulu, ya. Selanjutnya toast, ya, saya akan selesaikan terlebih dahulu perintahnya, ya. Make text, kemudian untuk konteksnya yaitu get application context, kemudian
kemudian buka kurung tutup kurung untuk teksnya berhasil. Kemudian untuk duration ini ubah menjadi tos titik length long, kemudian titik show. Selanjutnya project db1 activity titik ma titik refresh list. Selanjutnya finish. Oke. Baik, kemudian di sini tinggal tambahkan ya, tutup kurung, kemudian titik koma, selanjutnya di bawahnya btn cancel titik set view argument long public void on click view argument ya. Save set on click btn cancel view titik on click listener set on click listener. Kurung tutup kurung kelawar if ya, kemudian btn buka kurung kurung kelawar kurung kelawar kembali btn save public void override set on click listener buka kurung new view titik on click listener. Nah, buka kurung tutup kurung. Ternyata kurang ya. Buka kurung tutup kurung harusnya. Oke, selanjutnya buka kurung tutup kurungnya ini yang kurang. Oke, kemudian btn cancel set on click listener, buka kurung tutup kurung add override
override, kemudian cancel set add override, why add override, add override, kurung titik koma, add override, ganti titik koma, kurung titik koma, public void on click view spasi argumen 0 tutup kurung buka kurung berawal, kemudian untuk isinya new view dan cancel klik, isinya adalah public void on click, dan isinya adalah finish. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba perbaiki untuk kesalahan ini, tambahkan koma, unclick listener cannot be resolved, change to Android view, new unclick listener, view unclick listener. Oke, baik, add override, saya hapus dulu. Oke, isinya adalah finish. Ini untuk ini untuk lebih ya, tutup kurung titik koma, kemudian tutup kurung berawal, salah kan di sini finish. Ini untuk ini untuk kurung berawal, kurung titik koma, kurung berawal, kemudian tutup kurung berawal kembali. Oke, jadi ini untuk menutup yang ini ya, di bagian atas override. Oke. Ya. Sedangkan yang terakhir ya, ini untuk menutup kelas nih, ubah datanya, jadi harus ada penutup atau harus lengkap penutup kelasnya ya. Baik, inilah perintah-perintah yang diinputkan ya di dalam kelas ubah data ya.
dengan perintah intinya adalah update mahasiswa, set nama yaitu pada edit nama, kemudian tanggal ya, sampai pada nirem ya. Baik, selanjutnya sebelum kita eksekusi, maka ya, lihat pada Android manifest XML-nya ya. Nah, di sini tambahkan ya sebuah aktivitas ya, yaitu saya copy saja di sini ya, kemudian saya pastekan ya, tambahkan di sini ubah data. Oke, jadi tambahkan ubah data, activity ubah data di dalam Android manifestnya. Nah, jika sudah selesai ya seluruh perintah diinputkan, maka tinggal eksekusi ya project tersebut untuk melihat hasilnya ya, run Android application. Baik, oke kan saja ya, save resource-nya. Nah, jika tidak terdapat kesalahan ya di dalam perintah ya ataupun coding programnya, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian untuk proses ubah data ya, dan di sini saya buka terlebih dahulu. Nah, untuk proses ubah data ya, pilih ya data salah satu dari daftar ya nama-nama mahasiswa tersebut, misalnya Dewi. Kemudian di sini klik ubah data untuk merubah data ya. Nah, di sini kan sudah ada daftar data dari Dewi tersebut. Misalnya nama yang saya ubah ya, Dewi Yanti contohnya ya, jadi saya tambahkan kata Yanti pada namanya. Oke. Nah, kemudian setelah saya ubah ya Dewi Yanti, kemudian saya klik save ya, simpan data, maka data sudah akan berubah nantinya ya. Jadi nama Dewi sudah ada, Dewi Yanti di sini ya. Oke. Nah, baik, jadi inilah ya bentuk penambahan statement ataupun fungsi ubah data di dalam pemrograman Android ya. Nah, di sini kalau lihat data kembali sudah Dewi Yanti ya. Oke. Nah, baik, untuk fungsi terakhir yaitu fungsi hapus ya, saya akan bahas pada video selanjutnya ya, atau pertemuan selanjutnya. Baik, pada tahap ubah data ini saya rasa cukup ya untuk penjelasan saya ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.